Pada video kali ini kita akan mereview tentang getaran paksa atau force vibration, baik yang sistem yang tanpa putaran maupun dengan yang ada putaran, yaitu dengan adanya massa unbalance yang berputar. Nah, kita mulai yang pertama, yang sistem yang seperti ini, MKEC, massa pegas dan damper, kemudian dikasih gaya eksitasi ke arah hanya vertikal sana dengan amplitude F0 dan kecepatan omega, sehingga gaya luarnya itu adalah dalam fungsi sinus yaitu F0 sin omega T. Solusi dari sistem ini adalah mx double dot tambah cx dot tambah kx sama dengan ft. Ft nya adalah F0 kalikan sin omega T. Jadi persamaan geraknya. Nah, solusi gerakan dari massa ini adalah x0 sin omega T dikurangi dengan pi. Nah, X0 adalah amplitude dari getaran massa ini, kemudian P itu adalah beda fasa antara outputnya adalah simpangan dengan gayanya. Nah, rumusnya untuk mencari solusi ini kita berarti perlu X0 dan perlu P, sedangkan omega itu adalah kecepatan atau frekuensi dari gaya eksitasinya ini, omega. Nah, amplitude dari getarannya itu kita rumuskan dengan F0 dibagi dengan akar K dikurangi M omega kuadrat dikuadratkan tambah kuadrat dari C omega. Kemudian beda fasanya P itu adalah arcus tangent dari yang ini dibagi dengan yang ini. Berarti C omega dibagi dengan K dikurangi M omega kuadrat. Nah, kemudian ketika kita menghendaki suatu besaran yang tanpa dimensi, yaitu yang bentuk dalam bentuk non-dimensional form atau bentuk tanpa dimensi, itu kita bisa rumuskan dari ini kita rubah menjadi ini. Jadi ini adalah non-dimensi sama dengan seper akar 1 min R kuadrat dikuadratkan tambah 2 zeta R kuadratkan. Dimana R adalah rasio antara frekuensi eksitasi dengan frekuensi natural dan zeta adalah damping rasionya. Nah, dari persamaan ini dalam bentuk yang non-dimensional kita bisa ketahui nilai sudut fasanya atau P nya adalah arcus tangent ini dibagi dengan ini. Ini adalah sama sebenarnya dengan ini, sama aja. Jadi arcus tangent 2 zeta R dibagi dengan 1 min R kuadrat. Nah, dengan persamaan non-dimensional ini kita bisa buat kurvanya, baik kurva ini adalah anggap aja ini adalah magnification factor, sumbu Y-nya, sumbu X-nya adalah R, perbandingan antara frekuensi eksitasi dengan frekuensi natural, dan juga kita bisa plot juga dengan sudut fasanya. Nah, berikut adalah kurvanya. Dinamakan dengan kurva respon frekuensi atau frekuensi respon curve. Ini kurva respon frekuensi, yang ini adalah frekuensi terhadap sudut fasa, ini adalah frekuensi terhadap magnification faktornya atau X0 kalikan K dibagi dengan F0 nya. Amplitude dari getaran dikalikan dengan kekakuan pegas dibagi dengan amplitude gaya eksternalnya atau gaya eksitasinya. Nah, yang R adalah perbandingan antara omega dengan omega n. Omega adalah frekuensi eksitasi, omega n adalah frekuensi naturalnya. Angka 1 berarti dia terjadi resonansi, yaitu ketika frekuensi eksitasi itu sama dengan frekuensi natural. Ini ada 1, angka 1, magnification faktornya 1. Kemudian kita perlu ingat, yang perlu kita ingat-ingat adalah yang zeta sama dengan 0 dan zeta sama dengan 1. Nah, ketika terjadi resonansi, ketika zeta sama dengan 0 itu menuju tak berhingga. Ini dimulai dari angka 1. Kalau dicek ke persamaan ini, dimulai ketika omega-nya itu 0 atau R-nya itu 0. Ketika R-nya 0 berarti dia bernilai 1, berarti dimulai dari angka 1. Ketika terjadi resonansi dia menuju tak berhingga, kemudian ketika lebih dari 1 R-nya itu akan menuju 0. Kemudian bagaimana dengan kalau damping rasionya 1? Sama, mulainya dari 1 tetapi dia akan menuju 0 langsung. Dimana ketika resonansi atau R-nya itu 1, itu nilai sumbu Y-nya itu adalah 0,5. Jadi di sini 0,5, dia turut melewati 0,5.
Nah, jadi ini adalah Hamming rasio 0, Hamming rasio 0, ini adalah Hamming rasio 1. Nah, antara itu ya tinggal kalau dia lebih daripada 0 dan kurang dari 1, berarti dia akan cenderung menuju yang 1. Ketika dia Hamming rasionya ditambah dari 0 ke 0,25 ke 0,5 dan seterusnya, dia akan semakin turun, semakin turun, semakin turun mendekati 1. Nah, itu untuk yang frekuensi responnya. Ini adalah magnitude atau dia antara output dengan inputnya dibandingkan, tapi tanpa satuan. Kemudian ketika kita mengupload sudut fasanya, oh ya ini, jadi natural frequency itu tidak mungkin 0 ya, ini sebagai catatan tambahan. Jadi ketika natural frequency 0, berarti omega dibagi dengan 0 kan berarti tak hingga. Ketika R-nya tak hingga itu berarti kan dia mendekati 0 nih. Nyaris 0 itunya. Perbandingan antara output dan inputnya akan nyaris 0. Nah, tapi itu tidak mungkin. Karena apa? Karena kalau kita ingat rumus dari omega n adalah akar K per M. Nah, supaya natural frekuensinya 0 itu K-nya harus 0. Nah, K0 itu tidak mungkin karena kenapa? Kalau kita review rumusnya bahwa gaya tahanan pegas itu sama dengan K kalikan X. X adalah perpanjangannya. Nah, ketika K-nya 0 apa yang terjadi? Ketika K-nya 0 berarti X-nya itu adalah F dibagi dengan 0 berarti tak hingga. Artinya ketika dikasih gaya dia akan memanjang terus tak berhingga. Nah, itu kan tidak mungkin. Ketika K-nya 0 berarti X-nya K-nya dibawa ke sini. Sorry, yang K-nya yang 0 ya. Kalau K-nya 0 berarti F dibagi 0, X-nya tak berhingga. Tidak mungkin perpanjangan itu tidak berhingga. Pasti ada batasnya. Sehingga omega n itu tidak mungkin 0. Nah, sudut fasanya R sama ini sudut fasa. Nah, ketika terjadi resonansi, artinya R-nya itu 1, itu sudutnya, kita mulai dari zeta sama dengan 0 dulu. Kalau zeta sama dengan 0, dia bentuk ini. Bentuk kotak gini, dimana kalau kurang dari 1 dia sudut fasanya 0, ketika lebih dari 1 dia sudut fasanya 180 derajat. Nah, ketika pas di 1, dia akan memiliki sudut fasa antara 0 sampai 180. Jadi ada semua. Di sembarangan titik ini, dari 0 sampai 180 derajat itu bisa mewakili R sama dengan 1, sehingga kurvanya seperti ini. Kemudian ketika zeta-nya 1, dia akan melewati ini. Ketika R-nya 1, dia akan berada di 90 derajat. Ini untuk yang zeta sama dengan 1. Nah, ketika zeta-nya itu ditingkatkan dari 0 ke menuju 1, berarti dia kurvanya ya ini dari kotak yang ini mendekati yang lurus, berarti dia seperti ini. Misalkan 0,5, kalau 0,25 yang ini, 0,75 ini, dan seterusnya sampai dia mendekati yang lurus ini. Bukan lurus sih, dia melengkung. Nah, itu untuk sudut fasanya. Ini untuk yang tanpa satuan tapi dia berupa ini, sistemnya naik turun, bukan merupakan yang unbalanced mass. Nah, sekarang kita tinjau yang unbalanced mass. Jadi ada sebuah massa tidak balance, kemudian dia berputar, akan menyebabkan getaran atau gerakan dia naik turun juga. Nah, ketika ada massa yang tidak balance sebesar M kecil, itu akan mengakibatkan gaya sentrifugal ke arah vertikal, yaitu ME omega kuadrat sin omega T, karena gaya sentrifugalnya adalah ME kuadrat, ME omega kuadrat, di mana E-nya itu adalah jari-jarinya. Omega adalah kecepatan putarnya. Nah, yang cos kita tidak pakai karena sudah ditahan oleh dua dinding ini. Kemudian massa totalnya termasuk piringan, termasuk massa yang unbalanced itu adalah M besar. Ini ada K, ada C. Nah, persamaan geraknya berarti sama kayak ini tadi, MX double F0 sin omega T, tetapi F0 nya itu kita ganti dengan gaya sentrifugal, yaitu ME omega kuadrat. Sehingga M dari gambar ini kita bisa tulis persamaannya MX double dot M besar kalikan X double dot tambah CX dot tambah KX sama dengan ini ya, karena dia hanya arah vertikal, ME omega kuadrat sin omega T. Nah, solusinya sama, yaitu X0 sin omega T min Pi. Tetapi X0 nya rumusnya agak berbeda. Itu kalau yang sebelumnya itu F0 itu sudah diketahui,
ditentukan kalau yang ini itu berdasarkan gaya sentrifugal. Berarti X0 nya adalah gaya sentrifugal ini, ME omega kuadrat dibagi dengan akar ini sama, K dikurangi M omega kuadrat tambah C omega kuadrat. Sudut P juga sama dengan yang ini, C omega dibagi dengan K dikurangi M omega kuadrat. Nah, bedanya adalah yang non-dimensional formnya, bentuk yang non-dimensi. Kalau ini kita cukup menggunakan X0 kalikan K, itu gaya dibagi dengan F0 juga gaya. Gaya dibagi gaya adalah tidak ada satuan. Nah, untuk yang kasus ini, itu tidak bisa dilakukan seperti itu karena ini ada massa, ada omega, ada massa, ada jari-jari, ada omega kuadrat. Nah, untuk memperoleh besaran tanpa dimensi itu bisa kita gunakan yang seperti ini. Ini adalah hasil akhirnya. Jadi X0 dibagi dengan E adalah radius yang unbalannya. Kemudian M itu adalah massa totalnya. M kecil itu adalah massa yang unbalannya. Nah, kalau ini kita lihat X0 adalah meter, E adalah meter. Coret, kemudian yang ini kilogram, ini kilogram. Jadi ini juga tanpa satuan. Nah, ketika kita gunakan gaya sentrifugal karena massa unbalance, itu rumusnya menjadi seperti ini. Yaitu R kuadrat dibagi dengan akar 1 min R kuadrat tambah 2 zeta R kuadrat. Jadi yang berbeda adalah yang sebelah ini agak berbeda. Yang sebelah kanan ada R kuadratnya, jangan lupa. Nah, bagaimana dengan θ-nya atau P-nya? P-nya sama, berarti ini dibagi dengan ini. Benar enggak ya? Ya, benar. Kemudian jangan lupa bahwa R itu adalah perbandingan antara frekuensi eksitasi dengan frekuensi naturalnya. Kemudian frekuensi natural adalah akar K per M. Zeta itu adalah damping rasio, yaitu damping yang terpasang dibagi dengan damping kritisnya. Damping kritis dirumuskan dengan 2 akar Km. Nah, yang perlu diingat dengan yang ini, rotating unbalanced mass, itu karena gaya sentrifugal rumusnya adalah ME omega kuadrat. Jadi ketika frekuensi eksitasi itu ditingkatkan, maka gaya sentrifugal juga naik. Karena gaya sentrifugal itu tergantung dari frekuensi eksitasinya, atau dalam hal ini putarannya, kecepatan putarnya. Sehingga semakin cepat putaran porosnya ini, putaran piringannya, dia akan semakin tinggi. Nah, bagaimana dengan getarannya, amplitude getarannya? Nah, amplitude getarannya apakah selalu naik? Tidak. Jadi perlu diingat bahwa tidak selalu bahwa ketika putarannya itu ditambah, itu serta-merta akan menaikkan amplitude getaran. Tidak selalu. Nah, alasannya apa? Alasannya seperti ini. Jadi kalau yang persamaan yang ini kita plot di sini. Jadi ini adalah yang ini, X0 kalikan M dibagi dengan E dikalikan M kecil. Itu akan dimulai dari 0. Jadi ketika zeta-nya itu 0, dimulai dari 0 menuju tak berhingga. Kemudian kalau lebih dari 1, dia akan menuju 1. Nah, agak berbeda kalau ini tadi mulai dari 1 menuju tak berhingga, kemudian dari tak berhingga menuju 0. Ini kebalik. Dari 0 menuju tak hingga, dari tak hingga menuju 1. Kemudian ketika zeta-nya 1, itu akan begini bentuknya, dimana ketika R-nya 1, dia ada di setengahnya. Nah, sehingga kalau semakin besar damping ratio, dia akan semakin mendekati yang 1 ini. Ini adalah respon frekuensi dari massa unbalance yang diputar. Kemudian bagaimana dengan sudut fasanya? Sama kayak tadi ya, ini sama persis. Oke, kemudian yang perlu diingat-ingat adalah cara mengkonversi RPM menjadi Hertz atau menjadi radian per detik. Jadi kalau kecepatan putarnya itu misalkan 3000 RPM, ingat bahwa rumus omega itu ada 2BF, sedangkan F itu adalah, kalau dari untuk mengkonversi RPM itu F sama dengan rotasi per menit. Hertz kan berarti siklus per menit, berarti rotasi itu sudah termasuk Hertz, berarti kita tinggal masuk siklus, berarti ini ada 3000 siklus per menit,
kita jadikan detik, berarti tinggal dikalikan 60. Jadi kalau kita mau konversi dari RPM ke Hertz, itu tinggal RPM-nya dibagi dengan 60. Sedangkan omega adalah 2πf, tinggal dikalikan ini, sehingga menjadi omega adalah RPM dikalikan 2P dibagi 60. Itu sedikit review tentang getaran paksa untuk kasus yang rotating unbalanced mass, ada massa unbalance yang berputar, dan juga yang hanya eksitasinya hanya arah vertikal, tetapi sama-sama dalam bentuk sinus. Oke, di video selanjutnya kita akan bahas tentang suspension system pada kendaraan khususnya. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video lanjutnya.